Gue adalah ketua kelas terbaik di dunia. Ya, menurut teman-teman gue sih. Tapi kayaknya kalau guru-guru sih nggak suka ya sama gue. Yang udah nonton video gue yang judulnya si paling bego pasti tahu nih. Kalau waktu SD gue tuh masuk kelas unggulan yang namanya kelas akselerasi. Dan kelas ini isinya tuh adalah manusia jenius yang IQ-nya setinggi Monas kayaknya nih. Ya kecuali gue. Nah, seperti kelas pada umumnya di kelas akselerasi ini juga ada ketua kelas. Dan awalnya ketua kelas di kelas akselerasi ini adalah salah satu murid yang paling berprestasi dan pokoknya idaman para kaum betina deh. Nah tapi guys, setelah beberapa bulan sekolah, ini manusia kampret pindah sekolah ke luar negeri cok. Emang ya si anjing ini terlalu keren. Dan karena itulah kelas gue butuh ketua kelas baru. Ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, tapi kayaknya teman-teman kelas gue itu pada nggak mau jadi ketua kelas. Mungkin mereka merasa kalau jadi ketua kelas itu buang-buang waktu dan mendingan mereka tuh fokus belajar biar dapat nilai yang makin bagus. Akhirnya lu tahu apa yang terjadi? Mereka semua mengusung 3 kandidat ketua kelas yang adalah 3 siswa paling bego di kelas ini. Dan sudah pasti saya Marshall Ko adalah salah satunya. Jujur waktu itu gue masih tolol, kosong dan polos banget. Makanya gue aja nggak sadar kalau sebenarnya kita bertiga itu ditumbalin sama para monster jenius-jenius ini. Sumpah pas itu gue merasa bangga banget sih bisa kepilih jadi kandidat ketua kelas. Ya soalnya mental dan kepercayaan diri gue itu udah hancur banget lah semenjak masuk kelas unggulan ini. Nilai gue selalu jelek, kadang direndahin guru. Pokoknya gue merasa gagal banget lah di sini. Nah pas gue kepilih jadi kandidat ketua kelas ini, gue coba nih observasi lawan-lawan gue. Kira-kira gue ini ada kesempatan menang nggak ya? Secara akademis sih kita bertiga top 3 paling bego nih. Walaupun kayaknya gue yang paling bego sih. Wait, tapi secara fans dan juga jumlah temen gue itu menang lah. Gini-gini walaupun nilai gue jelek, gue itu cukup sering bercanda lah di kelas. Jadi teman gue tuh lumayan banyak. Makanya pas kita mulai voting siapa yang akan terpilih jadi ketua kelas, gue tuh udah yakin kalau gue itu bakal menang. Dan ternyata bener guys, dari 18 suara gue dapet 15 suara. Itu pun gue udah ngefur guys. Soalnya gue itu milih kandidat lain. Ya hitungannya bantu-bantu temen lah, soalnya gue takut banget satu temen gue yang jadi kandidat ini itu gak dapet suara sama sekali. Tahu-taunya dia punya 2 suara guys, jadi kayaknya dia milih dirinya sendiri itu. Itu kalau gue nggak ngefur dan milih diri gue sendiri, gue udah dapat 16 suara itu guys. Berarti kan itu hampir satu kelas milih gue semua. Yare, emang susah ya guys kalau aura kedewasaan kita dan kekerenan kita tuh terlalu terpancar. Padahal kayaknya teman gue tuh pada milih gue karena gak ada pilihan lain aja. Tapi guys, walaupun begitu gue tuh nggak main-main ya menjalankan masa kepemimpinan gue sebagai ketua kelas. Sebagai pemimpin yang bijaksana, gue tuh harus bisa mengutamakan hal-hal penting. Dan itu bukan marahin teman gue yang ribut atau manggil guru yang terlambat masuk kelas atau bahkan ngingetin guru kalau ada PR. Ya karena gue sendiri aja nggak tahu ada PR. Nih gue kasih tahu ya guys, tugas kita sebagai pemimpin yang terpilih adalah memastikan kita kepilih lagi nanti. Hah? Gimana caranya tuh bang? Nah ini nih lagi-lagi genset. Biar nanti gue kepilih lagi jadi ketua kelas, gue itu tidak harus melakukan hal yang benar. Yang harus gue lakukan adalah melakukan hal-hal yang teman-teman gue mau. Contohnya gini, setiap pagi saat bel sekolah itu bunyi, kita tuh harus keluar kelas untuk baris berbaris. Jadi ketua kelas akan menuntun kelasnya keluar kelas dan kita akan berbaris kayak siap gerak lancang depan gerak itulah. Nah, gue tahu nih guys, semua teman-teman gue itu nggak suka dan males melakukan ini. Iya, termasuk gue juga sih. Disclaimer ya guys, ini bukan lagi upacara ya. Kalau upacara mah taat gue rajin. Balik ke ceritanya guys. Nah, gue sadar nih guys, ini adalah kesempatan gue untuk mendapatkan hati masyarakat. Bukan, maksudnya teman-teman gue. Makanya guys, setiap bel sekolah itu bunyi, gue itu santai aja guys dan gak nuntun teman gue untuk keluar. Cuman kalau tiba-tiba ada guru yang masuk dan marah-marah, baru deh kita keluar. Dan kalaupun kita lagi di luar untuk baris berbaris, gue itu gak mau habisin waktu guys. Gue tuh langsung aja bilang siap gerak, istirahat tepat gerak, siap gerak lagi, masuk dah. Jadi itu kita baru keluar langsung masuk lagi. Nah dengan kinerja gue yang sangat korup, bagus maksudnya. Gue itu sampai lulus SD jadi ketua kelas. Lu bayangin aja guys, murid paling bodoh di kelas bisa memimpin kelasnya yang isinya manusia-manusia monster jenius selama 2 tahun. Sumpah guys, itu setiap ada guru baru yang masuk ke kelas gua dan tanya ketua kelasnya siapa, mereka pasti bingung kenapa bocah kerdil dan kelihatan kosong ini ketua kelasnya. Padahal murid-murid di kelas gua ini itu kelihatan rapi dan pinter-pinter banget. Kenapa murid-murid jenius ini mau dipimpin sama orang seperti ini? Bahkan di akhir-akhir guys, setiap ganti semester dan gurunya tuh bilang kita harus ganti ketua kelas, semua itu langsung bilang udah Marshall
lagi aja bu. Gila, sedibutuhkan itu gue sama teman-teman gue men. Itu kalau gue sampai menolak jabatan ini, mereka tuh pasti pusing nyari kandidat yang sekorup, bukan, yang sebijaksana gue. Tapi jujur guys, mereka tuh milih gue terus karena mereka sendiri itu nggak mau jadi ketua kelas aja sih kayaknya. Mungkin mereka tuh merasa jadi ketua kelas tuh nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya gitu. Padahal mereka salah guys. Ada loh guys keuntungannya jadi ketua kelas. Nih guys, gue ceritain nih. Jadi dulu tuh gue sering banget jualan di sekolah. Mulai dari nitip kacang goreng di kantin atau enggak jualan mainan di kelas. Ini bukan berarti gue dari keluarga susah ya guys. Jujur gue sangat privilege dan gue itu jualan karena gue memang hobi jualan aja. Nah tapi guys, sebenarnya kita tuh nggak boleh jualan di kelas. Cuman karena gue ketua kelasnya, ya suka-suka gue lah. BTW gue bisa sampai dapat duit jutaan loh dari jualan mainan di kelas. Yang mau denger ceritanya komen aja guys. Nanti gue bikin videonya deh. Dadah.